Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang cara bersyukur dan keutamanya. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang cara bersyukur dan keutamaannya. Bersyukur adalah sikap mental dan spiritual dalam mengakui serta memuji Sang Pencipta atas segala nikmatnya. Jadi di situ yang dikatakan bersyukur merupakan sikap mental dan juga spiritual kita. Sikap perbuatan kita terhadap untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Artinya seseorang di dalam menjalani kehidupan tentunya di sini jangan pernah lupa untuk bersyukur. Karena pentingnya syukur di situ merupakan bagian di dalam hidup kita. Artinya seseorang jikalau bersyukur maka hidup akan lebih bermakna dan Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya terhadap kita. Makanya kita senantiasa di dalam kehidupan bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jikalau nikmat Allah Subhanahu wa taala kita hitung, tentunya kita tidak bisa menghitung saking banyak jumlahnya. Salah satu contohnya kita memiliki mata untuk melihat. Itu juga merupakan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa harus selalu bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Keutamaan utamanya meliputi jaminan penambahan nikmat, hati yang lelah, hati yang lebih tenang dan bahagia, serta meraih ridha dan perlindungan Allah dari siksa. Artinya seseorang di situ jikalau bersyukur maka di situ akan mendapatkan beberapa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Nikmat-nikmat di situ akan kita dapatkan dibandingkan orang yang tidak pernah bersyukur mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan dari bersyukur yang pertama di sini menambah dan melanggengkan nikmat. Jadi orang yang senantiasa bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala di situ akan menambah nikmatnya terhadap kita. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambah nikmat bagi hambanya yang bersyukur. Dan sebaliknya, ancaman siksa bagi yang kufur atau ingkar nikmat. Salah satu contohnya di sini bukti kita bersyukur mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki harta yang banyak. Kita mendapatkan rezeki setiap harinya, senantiasa ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Itu syukur dengan lisan. Selanjutnya setelah syukur dengan lisan, kita ikuti dengan syukur perbuatan. Artinya di situ syukur perbuatan bukti kita, bukti perbuatan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh dari syukur dengan perbuatan, jikalau memiliki harta, maka sebagian harta kita
kita gunakan untuk berbagi. Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian harta yang kita miliki kita keluarkan zakatnya bagi orang yang sudah mencapai nisab atau haul bagi hartanya. Dan juga di situ jikalau memiliki harta, berikanlah sebagai infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga salah satu bentuk syukur dengan perbuatan. Selanjutnya di situ syukur dengan hati. Hati kita mengakui bahwa segala nikmat yang kita miliki merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di situ Syekh Nawawi Al-Bantani di situ membagi syukur menjadi 3. Yang pertama syukur dengan lisan, yang kedua syukur dengan perbuatan, dan yang ketiga di situ syukur dengan hati. Dan yang paling tinggi di sini ialah syukur dengan hati. Hati kita mengakui bahwa segala nikmat di situ yang kita miliki merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sebaliknya, jika orang di situ tidak bersyukur, ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki harta tapi lisannya tidak pernah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Memiliki harta yang banyak, memiliki nikmat yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lisannya tidak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu juga dan hati mereka tidak mengakui bahwa nikmat yang sudah dimiliki di situ merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga bukti dari ingkar atau kufur nikmat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam bagi mereka yang melakukan kufur nikmat atau yang ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagian yang pertama, keutamaan bersyukur menambah dan melanggengkan nikmat. Yang kedua di situ keutamaan bersyukur yang kedua, hati lebih lapang. Orang yang bersyukur terhindar dari penyakit hati seperti iri, dengki, sehingga hidup menjadi lebih tenang dan bahagia. Makanya di situ seseorang yang senantiasa istiqomah bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hatinya akan lebih tenang. Kenapa? Karena sejatinya orang tersebut ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat syukurnya. Seseorang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat syukurnya tersebut, maka senantiasa akan menenangkan hati mereka. Karena hati mereka di situ mengingat dan mengakui bahwasanya nikmat di situ pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan bersyukur bagian yang nomor 3 di situ mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensyukuri segala kondisi senang maupun susah akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya seseorang di situ jikalau ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur di dalam setiap kondisi. Salah satu contohnya di sini, walaupun keadaan susah dan juga di dalam keadaan senang, tenang dan juga bahagia, senantiasa bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seseorang yang rajin bersyukur, seseorang yang istiqomah bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan bersyukur yang selanjutnya di situ diberikan balasan terbaik. Allah akan membalas setiap kebaikan hambanya yang pandai bersyukur di dunia dan juga di akhirat. Artinya di sini seseorang yang senantiasa selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala di situ, maka orang tersebut akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasannya di situ kadang kita tidak terduga, tapi di sini balasannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Salah satu contohnya balasan bagi orang yang bersyukur akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contohnya
balasan bagi orang yang bersyukur di situ akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pembahasan tentang cara bersyukur dan juga keutamaannya, keutamaan bersyukur. Pembahasan selanjutnya 3 pilar hakikat syukur. Jadi syukur di situ memiliki 3 pilar. Menurut para ulama, syukur yang sempurna harus mencakup 3 aspek berikut. Yang pertama di situ syukur dalam hati. Mengakui dengan penuh kesadaran bahwa segala nikmat dan kebaikan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada 3 macam pilar. Ada 3 pilar hakikat syukur. Yang pertama syukur dengan hati. Hati kita mengakui bahwasanya segala nikmat di situ sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. 3 pilar hakikat syukur. Yang nomor 2 di sini syukur dengan lisan. Memperbanyak ucapan alhamdulillah dan memujinya atas nikmat yang diterima. Makanya di situ lisan kita jangan pernah lupa atau jaga keistiqomahan kita di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Makanya penting sekali kita bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Syukur di situ balasannya yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan-kebaikan, berupa tambahan nikmat, berupa pahala. 3 pilar hakikat syukur. Bagian yang nomor 3 di sini syukur dengan perbuatan. Makanya di situ contohnya tadi yaitu bersyukur dengan perbuatan. Jikalau memiliki harta di sini senantiasa berbagi kepada orang lain. Memberikan sebagian harta kita kepada orang lain itu merupakan cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan mengenai tentang bersyukur dan keutamanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah An-Nahl ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Artinya dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah An-Nahl ayat 18. Artinya di sini jikalau kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak bisa menghitungnya saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya pun kita tidak bisa hitung saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ ditegaskan lagi, innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah An-Nahl ayat 18. Berkaitan dengan bersyukur dan juga keutamanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran surah Ibrahim ayat 7. Artinya di situ yang pertama di situ merupakan peringatan kepada kita bahwasanya jikalau kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya terhadap kita. Tapi jika kita mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, makanya di situ sesungguhnya
azab Allah sangat pedih. Kita senantiasa lalu menjaga syukur kita, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala penting di dalam hidup kita. Dan itu merupakan bagian yang harus kita lakukan setiap harinya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan di dalam hidup kita. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.